Semangat pagi Sumatera. Pagi. Balik lagi nih Mas di podcast kesayangan kita, Semangat Pagi Sumatera. Ya. Kali ini kita bahas topik apa nih? Pasti menarik nih dari Mas Aris. Ya, kita bahas tentang emotional agility. Emotional agility. Ya. Kan kemarin kita udah ngomongin emotional intelligence. Kalau emotional intelligence kan dari Daniel Goleman. Kalau emotional agility ini dari Carol Kursi. Itu tentang apa Mas? Ini tentang bagaimana kita berpindah dari satu emosi ke emosi yang lain itu dengan lentur. Oh, menarik. Ya. Oke. Jadi ceritanya itu memang ini orang yang nulis tuh dia pernah drop dalam kehidupannya. Dia pernah keluar dari perusahaan, bermusuhan dengan atasannya yang sampai dia itu dendam. Sampai dendam dia. Ya, sampai emosionalnya tuh berantakan dia. Karena dia keluar dari perusahaan itu. Jadi bukunya itu judulnya Save Your Inner Tortoise. Tortoise. Jadi kura-kura. Kura-kura. Iya. Nah, apa hubungannya nih? Kura-kura dengan emotional agility. Ya, dia menganalogikan bahwa kita itu kayak kura-kura sebetulnya. Oke. Kita bisa mengganti tempurung kita dengan warna apapun. Oke. Terus di tempurung kita itu kayak kura-kura ninja dikasih pedang, dikasih trisula, atau dikasih tongkat, atau dikasih roket, itu terserah kita. Oke. Oh, jadi hubungannya sama kura-kura ninja. Iya, tempurung itu cuman tempat doang, kita yang milih. Kayak emosi, sebetulnya emosi itu datang ke kita. Jadi ada situasi, keadaan di mana kita misalkan sedih, terus kita dibuat orang lain marah gitu. Sebetulnya kita yang menentukan. Kalaupun dibuat marah tapi kita nggak marah, ya nggak masalah sebetulnya. Gitu. Jadi emosi itu dibuat oleh hipotalamus gitu ya. Cuman kan masalahnya kita yang kontrol. Apakah kita memang di dalam emosi tersebut atau kita selesaikan emosi tersebut. Emosi yang datang terus emosi lagi, misalkan marah lagi, maka akan jadi mood. Moodnya gampang marah. Makanya kalau ada orang saya lagi nggak mood, itu sebetulnya nggak gitu konsepnya. Mood itu dari emosi yang terus-menerus. Gitu. Marah jadi mood. Nah mood ini kalau menetap dia, ini akan jadi perasaan yang susah hilangnya. Oh, jadi dia dari awalnya marah, terus jadi mood. Jadi kalau marah itu kan bahasa Inggrisnya angry. Iya. Kalau kemarahan itu anger. Oh, beda. Kemarahan itu sudah di mood ya. Karena sering angry, maka jadi anger. Ada kemarahan di dalam hatinya. Nah, kalau udah ada kemarahan, moodnya itu sering menuju ke kemarahan terus, maka dia akan jadi resentment, kebencian. Itu udah jadi perasaan tuh. Aku benci sama dia karena dia bikin saya marah. Padahal cuma sekali, 2 kali doang dia bikin marah, kerjaannya nggak bener. Tapi jadi benci, kan satu hal yang mungkin nggak seharusnya. Gitu. Iya. Dari benci itu nanti jadi grudges, jadi dendam. Wah, ngeri kali. Nah, jadi terus nanti jadi revenge, jadi balas dendam. Itu kan sebetulnya hal yang nggak perlu gitu. Iya, betul. Dibuat marah mungkin pada saat itu memang kerjaannya nggak bener, dia bikin kita marah. Tapi ya sudah, selesai. Kalau kita kasih tahu bahwa pekerjaannya nggak bagus, harus dibereskan, harus dibenerin, ya sudah, jangan bikin marah lagi. Jangan menjadi kemarahan, jadi mood. Atau bahkan nanti menjadi kebencian. Karena sering marah, banyak kemarahan di dalam hati, jadi benci. Gitu. Jadi benci, jadi dendam nantinya. Karena kebencian itu dipupuk terus, marah terus, pupuk terus, jadinya akhirnya dendam. Wah, itu bahaya. Nah, sekarang kita kan sering nih, kalau kita buka internet pasti ada algoritma, ya kan. Misalkan kita buka, aplikasi Shopee lah saya anggapnya. Kita klik tas, maka begitu buka aplikasi Shopee yang muncul tas semua tuh. Iya, betul. Algoritma kan. Betul. Emosi kita juga gitu, Mas. Kalau kita sering pakai marah, maka yang terjadi di otak kita, hipotalamus itu terbiasa dengan ya udah marah aja. Situasi yang seharusnya tidak memancing kemarahan pun kita bisa marah. Karena memang sudah terbiasa dengan itu, algoritmanya ya udah itu aja terus. Hati-hati dengan itu. Ingat kemarahan karena muncul terus-terusan, kayak ingat film animasi kalau nggak salah. Judulnya Inside Out. Kalau nonton nggak Mas? Yang kartun ya? Iya, yang tentang emosi Mas. Betul. Nah itu kan dia belajar tentang emosi kan. Karena sering marah maka yang keluar ya kemarahan terus. Gitu. Ini kalau di TikTok itu sering muncul tuh ada pike effect. Pike itu nama ikan. Pike itu ikan? Iya, ikan laut tawar di Eropa lah gitu. Dia namanya pike.
Jadi satu saat ada kayak akuarium kaca gede, dikasih paek di ujung, dikasih sekat kaca tebel, terus dikasih ikan-ikan kecil. Oke. Paek ini memang makanannya ikan-ikan kecil ini, Iya. tapi dikasih kaca di tengah. Oh, dihalangi. Dihalangi kaca. Dia ngelihat kan ikan kecil Iya. kan, ditabrak, brek mau makan, ditabrak gitu. Pokoknya tabrak terus sampai pecah ini mulutnya berdarah. Suatu saat sampai dia nggak mau ngapa-ngapain, diem aja. Oh. Terus sekatnya diambil. Begitu sekatnya diambil, dia nggak ngapa-ngapain. Diem aja. Dia ngeliat ikan kecil yang berenang di samping-sampingnya, dia nggak ngapa-ngapain, diem aja. Oh. Karena kemarahan dia, paek efek itu sudah sampai dendam, bahkan sampai ngerokotin dia sendiri. Sampai akhirnya dia mati nggak makan ikan kecil ini. Ikan kecilnya tetap hidup. Saking Karena di mata dia ikan kecil ini nggak ada, yang ada itu kemarahan. Iya. Ini dia, ini dia. Feeling itu jeleknya. Jadi kalau kita sudah marah sama seseorang, maka kemarahan itu akan menenggelamkan kita. Kita tidak melihat apapun kebaikan dia. Dia pernah nolong kita, dia pernah bantu kita. Jadi hilang Semuanya dengan kemarahan yang menenggelamkan kita. Jadi hati-hati, ini ada kayak paek efek gitu. Oke. Yang Ngeri banget ya. Nah, jadi kalau misalkan kita kemarahan, semua hal-hal baik pun hilang. Jadi jelek. Nah, di buku ini bagusnya adalah dia ngasih tahu cara-caranya supaya kita punya agility. Kita bisa berpindah satu emosi, kalau nggak kepake, nggak berguna, mending nggak usah pakai gitu. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, dia nulis gitu, memang kita harus berusaha memecah habit. Misalnya kita pemarah nih, kayak tadi kan dia sering marah sama atasan, sama bosnya, nggak setuju atau beda ide gitu ya, terus dia keluar. Nah, terus ada kebencian dan kemarahan dia. Nah, itu dipotong sama dia. Kalau aku mau marah, aku harus begini gitu. Sehingga karena yang tadi saya bilang algoritma, semakin dia sering marah, maka yang keluar akan semakin sering kemarahan juga. Di otak ini ada algoritmanya. Terus gitu. Nah, kita harus motong itu. Dia harus senyum terus, Mas. Oke, dipaksa Senyum terus. Minimal senyum 5 menit. Oke, nggak mau senyum 5 menit lagi, nggak senyum 5 menit terus aja gitu. Iya. Terus supaya berubah habit. Iya. Terus dia memunculkan curiosity sebelum dia menetapkan keputusan. Marah, misalkan ini aku harus marah nih. Ya, tapi apa yang buat marah? Alasannya apa? Tujuannya apa? Gitu. Dia harus memunculkan curiosity itu. Memunculkannya adalah dengan menaikkan alis, Mas. Oh gitu. Jadi pada saat dia mau marah, dia langsung naikin alis. Apa ini yang harus saya marah ya? Kenapa harus saya marah ya? Tujuannya apa saya marah ya? Jadi dia memunculkan curiosity dengan kayak anak kecil lah, kalau dia pengen tahu kan apa tuh ya. Iya, pasti kan. Dia menaikkan alis. Terus aja gitu, dia senyum. Kalau ada sesuatu dia harus menaikkan alis untuk mencari tahu curiosity dia. Terus aja gitu dia latih. Dan akhirnya dia punya agility yang dia bisa berpindah dari satu emosi ke emosi yang lain dengan cepat. Jadi kayak ada istilahnya anchornya. Iya, sebetulnya anchor untuk yang baik ya. Ya. Jadi pada saat marah dia balik lagi ke yang baik gitu. Ya, karena kan senyum itu kan anchor salah satunya kan. Terus curiosity tadi mengangkat alis juga jadi anchornya dia supaya dia nggak marah. Karena sebelumnya dia memang pemarah. Betul. Jadi dia harus bikin anchor baru. Dia harus bikin algoritma baru. Gitu. Terus pada saat setiap hari pagi-pagi dia ngadep jendela, menghirup udara segar, dan dia menaikkan tangan. Meregangkan. Iya, sambil senyum, sambil alhamdulillah. Dia bersyukur setiap hari. Ternyata itu hanya kebiasaan sekecil itu yang dilakukan terus-menerus, Mas. Dia berhasil memiliki emotional agility. Wah, keren banget itu. Dan luar biasa, karena memang ternyata emosional itu yang mengontrol kita pada saat kita tidak bisa mengontrolnya. Wah, luar biasa. Teman-teman ada yang emosional enggak? Kayak jadi pemarah. Bahkan sedih itu kan sebetulnya emosional. Iya, betul. Sedih itu boleh. Tapi benar-benar tenggelam dalam kesedihan itu yang nggak boleh. Nah, betul sekali. Jadi kalau misalkan sedih kan tadi ya, sedih terus, lama-lama jadi kesedihan. Betul. Dan itu kayak menjadi griefs. Griefs itu kesedihan yang benar-benar menekan. Sedih banget ya. Padahal ya dulu kita pernah ngomong tentang stoikisme ya. Iya, stoikisme. Misalkan sedih. Yang sedih nggak cuma kita. Orang lain juga ada yang sedih pasti. Betul. Terus sedih ini kan cuma sekarang. Kita kehilangan sesuatu. Betul. Kehilangan keluarga. Ya kan nggak selamanya. Nggak selamanya.
sedih cuma saat ini. Kan kemarin kita udah pernah senang sama keluarga. Jadi Betul. dengan beberapa hal yang kita pikirkan seperti itu, kita bisa lah mengelola emosi kita. Semoga bermanfaat lah Mas. Itu keren banget. Jadi emotional agility itu sangat penting teman-teman. Bisa merubah habit kita, ya kan Mas. Jadi lebih baik. Itu tentunya. Jadi itu aja Mas Haris. Siap. Terima kasih banyak Mas Haris ilmunya yang luar biasa di Semangat Pagi Podcast ya pada pagi hari ini. Dan terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast-podcast yang kita sudah kasih ya ilmu-ilmunya. Alhamdulillah dari Mas Haris tentu saja. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Lagi.